Halo teman-teman hebat, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenal unsur-unsur cerita dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Tahukah kamu, setiap cerita memiliki bagian-bagian penting. Ada tokoh, latar, alur, dan juga pesan moral. Nah, di video ini kita akan mencari tahu siapa tokohnya, di mana cerita terjadi, apa yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir, dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi, siapkan buku dan pensilmu ya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya kamu semakin hebat dalam memahami cerita. Yuk kita mulai belajar bersama. Sebelum kita mempelajari unsur-unsur cerita, kita harus tahu dulu tuh apa itu cerita. Jadi, cerita adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dan memiliki makna. Nah, biasanya cerita itu bisa kalian lihat di video, film, dongeng, cerita pendek, novel, komik, dan lain sebagainya. Kemudian, cerita biasanya memiliki awal, tengah, akhir. Di awal biasanya terdapat pengenalan. Kemudian, di tengah cerita terdapat konflik atau masalah. Dan di akhir cerita biasanya terdapat penyelesaian masalah dari kalimat yang di tengah. Seperti contoh berikut nih. Budi adalah anak rajin. Suatu hari ia terlambat ke sekolah karena membantu ibunya. Nah, Budi adalah anak yang rajin. Itu adalah awalan sebagai pengenalan tokoh. Kemudian, di tengah terdapat konflik. Konfliknya apa? Suatu hari ia terlambat ke sekolah. Konfliknya adalah si Budi terlambat sekolah. Kemudian, apa alasan dari Budi terlambat? Karena membantu ibunya, itu sebagai penyelesaian. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur cerita. Nah, di sini apa sih itu unsur cerita? Unsur cerita adalah bagian penting yang membentuk sebuah cerita. Nah, biasanya di dalam unsur-unsur cerita terdapat tokoh, konflik, latar, serta amanat. Nah, apa sih itu tokoh? Tokoh itu biasanya adalah pelaku dalam cerita. Jenis tokoh di situ ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah biasanya orang yang paling sering muncul, nama yang sering disebut di dalam cerita tersebut. Kemudian untuk tokoh tambahan itu biasanya adalah orang yang berinteraksi dengan tokoh utama. Seperti contoh berikut. Nah, coba kalian lihat. Siti membantu temannya yang jatuh di halaman sekolah. Nah, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh utamanya adalah Siti dan tokoh pembantunya adalah temannya. Kemudian kita masuk ke latar. Nah, teman-teman, latar itu adalah keterangan dalam cerita. Jadi, keterangan itu seperti menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, serta menunjukkan suasana. Kemudian, kita masuk ke pembahasan unsur selanjutnya, yaitu konflik. Nah, teman-teman, konflik itu adalah masalah yang terjadi dalam cerita. Konflik ini membuat cerita menjadi menarik dan tidak membosankan. Seperti contoh berikut, Ani lupa membawa buku saat ujian. Nah, konfliknya adalah Ani lupa membawa buku. Nah, itu menjadi hal yang menarik dalam sebuah cerita. Kemudian, unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan moral dalam cerita atau biasanya disebut nasihat. Nah, amanat itu mengajarkan sebuah kebaikan serta nilai kehidupan. Seperti contoh cerita berikut, Budi menolong temannya yang jatuh. Nah, untuk cerita tersebut, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yaitu kita harus saling menolong. Nah, sekarang kita akan mencoba melatih pemahaman kalian. Apakah kalian sudah mengerti penjelasan yang telah saya sampaikan tadi? Coba kita baca cerita berikut. Dina terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Ia dimarahi guru, lalu berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, di sini kita coba cari siapa sih tokoh utama dalam cerita tersebut. Iya, yang pasti adalah Dina. Kemudian siapa tokoh pendukungnya? Yaitu di sini ada guru. Kemudian apa sih konfliknya? Konfliknya adalah Dina terlambat ke sekolah, kemudian dia dimarahi guru. Nah, di sini ada latar. Latar itu akan tadi ada 3. Latar yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana. Di sini tempatnya di sekolah, waktunya itu kesiangan. Nah, kemudian apa amanatnya, apa pesannya, apa nasihatnya? Bahwa Dina berusahalah untuk datang tepat waktu ke sekolah. Oke. Itu saja materi kita hari ini, yaitu tentang unsur-unsur dalam cerita. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam menyimak video ini. Silahkan kalian kembali ke blog untuk mengerjakan kompetisi mengenai tentang unsur-unsur cerita. Sampai di sini, see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.